Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Irfan Syahbudi, NIM 18142127, kelas 2B, Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Video ini saya buat sebagai video pemenuhan UTS dengan judul Resum Sosiologi dan Antropologi Pendidikan. Dosen pengampu yakni Bapak Aswari Misda MA. Baiklah, langsung saja saya masuki pembahasan yang pertama, yakni pendidikan sebagai kapital. A. Pengertian pendidikan sebagai kapital. Kapital yang berarti akar katanya dari kata Latin caput, berarti kepala. Adapun artinya dipahami pada abad ke-12 dan ke-13 adalah dana, persediaan barang, sejumlah uang dan bunga uang pinjaman. Kemudian kapital ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, kapital Inggris berarti modal, yang artinya adalah dalam bentuk yang biasanya digunakan untuk belanja barang. Kapital fisik yang memungkinkan suatu investasi dapat berjalan. Dalam penelitian ini tampaknya tidak ada keberatan berarti yang menyangkut pengertian kapital. Kemudian yang kedua, dalam bahasa Indonesia, orang sering menggunakan istilah modal dengkul. Maksudnya ialah tidak ada uang untuk dijadikan modal bagi belanja barang kapital fisik. Juga dalam pengertian keterampilan atau gabungan keduanya. Selanjutnya B. Macam-macam pendidikan sebagai kapital. Macam-macam pendidikan sebagai kapital di sini dibagi menjadi 4, yakni yang pertama, pendidikan sebagai kapital manusia adalah bahwa proses perolehan pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan bukan sekadar sebagai suatu kegiatan konsumtif, melainkan suatu bentuk investasi sumber daya manusia. Pendidikan sebagai suatu sarana pengembangan kualitas manusia memiliki kontribusi langsung terhadap pertumbuhan pendapatan negara melalui peningkatan keterampilan dan kemampuan produksi tenaga kerja. Kemudian yang kedua, pendidikan sebagai kapital sosial. Maksudnya dengan investasi sosial yang meliputi sumber daya sosial seperti jaringan, kepercayaan, nilai, dan norma, serta kekuatan menggerakkan dalam struktur hubungan sosial untuk mencapai tujuan individual atau kelompok secara efisien dan efektif dengan kapital lainnya. Kemudian yang ketiga, pendidikan sebagai kapital budaya. Maksudnya ialah negara yang kaya karena memiliki kekayaan alam yang melimpah ruah, keanekaragaman etnis dan budaya, dan wilayah yang luas, serta jumlah penduduk yang banyak. Oleh karena itu, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi negara yang maju. Kemudian yang keempat, pendidikan sebagai kapital simbolik. Perbedaan orang dalam pendidikan gaya, rasa, dan selera tertentu tentang sesuatu makanan, pakaian, perabotan rumah, musik, drama, dan lain-lain. Selanjutnya, judul pembahasan yang kedua, yaitu teori dan konsep kelas sebagai suatu sistem. Pertama, asal muasal kelas. Asal muasal kelas dalam hukum perkembangan masyarakat Marx berdasarkan salah satu jarannya tentang materialisme historis. Pada awalnya tidak ada kelas dalam masyarakat, yaitu pada zaman komunal primitif. Selanjutnya yang kedua, pengertian kelas. Pengertian kelas dalam arti sempit yaitu ruangan yang dibatasi oleh 4 dinding tempat sejumlah siswa berkumpul untuk mengikuti proses pembelajaran. Kemudian selanjutnya yakni pengertian sistem. Sistem dapat didefinisikan sebagai suatu kumpulan atau himpunan dari unsur, komponen atau variabel yang terorganisir, saling berinteraksi, saling tergantung satu sama lain, dan terpadu. Kemudian teori kelas sebagai sistem. Yang pertama, pendekatan interaksi. Pendekatan interaksi memberikan perhatian yang khusus terhadap pengamatan pada metode pembelajaran. Kemudian yang kedua, pendekatan interpretatif, yakni
dengan definisi situasi, iaitu suatu proses penilaian dan pertimbangan melalui makna terhadap suatu stimulus, rangsangan dan tanggapan atau respon yang diterima. Contohnya, jika berada dalam situasi seperti di jalan, di pasar atau di tempat kerja, pasti akan ada orang lewat berpapasan disertai dengan sikap atau perilaku senyum, salam dan anggukan. Kemudian selanjutnya, konsep kelas sebagai sistem. Konsep kelas sebagai sistem dibagi menjadi dua. Pertama, sebagai sistem sosial. Sistem sosial dapat dipahami sebagai saling keterkaitan yang teratur antar individu sehingga membentuk totalitas. Berbeda dari pengertian kamus, pada pengertian ahli ditemukan berbagai ahli tentang konsep sistem sosial. Kemudian yang kedua, sebagai sistem interaksi. Maksudnya ialah sistem interaksi diartikan ini di sini sebagai suatu tindakan timbal balik antara dua orang atau lebih melalui suatu kontak dan komunitas. Ketika suatu pola hubungan ini telah terbentuk, maka akan terjadinya suatu kesepakatan antara guru dan murid seperti kedisiplinan, kebersihan, pekerjaan rumah, ulangan ujian tengah semester dan ujian semester. Baiklah, itulah video presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.